Saudara, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru dengan jelas menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Yesus sendiri menegaskan bahwa ia menggenapi semua janji dalam kitab suci. Nabi terakhir sekaligus penutup para nabi, Yohanes Pembaptis, diutus untuk mempersiapkan jalan baginya. Ketika Yesus, Sang Mesias, memulai pelayanannya, Yohanes melihat dia datang dan mengarahkan perhatian semua orang kepadanya, sambil berkata bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kitab suci Perjanjian Lama telah menubuatkan penderitaan dan kematian Mesias. Perjanjian Baru mencatat bagaimana Yesus difitnah oleh para pemimpin agama Yahudi yang iri hati. Ia dinyatakan bersalah, dihukum, dan dijatuhi hukuman mati. Ia disalibkan bersama dua penjahat, satu di kanan dan satu di kirinya. Di atas kayu salib, sebagai Mesias yang kudus, ia rela diperlakukan sebagai orang bersalah. Saudara, Yesus Sang Mesias benar-benar mati. Tubuhnya diturunkan dari salib dan dikuburkan. Para prajurit Romawi menjaga kubur itu yang telah ditutup dengan batu besar. Semua orang, termasuk para rasul dan para pengikutnya, secara manusiawi mengira bahwa kematiannya adalah akhir dari segalanya. Namun pada hari ketiga, pagi-pagi sekali, ia bangkit dari antara orang mati. Injil Matius mencatat, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Jadi malaikat itu mengingatkan mereka akan apa yang sudah Yesus katakan sebelumnya, bahwa ia akan mati dan bangkit dari antara orang mati. Namun ketika ia masih bersama mereka, mereka sulit mempercayainya. Yesus pernah membangkitkan orang mati dengan kuasa ilahinya. Jadi mengapa ia harus mati? Ini mustahil. Saudara, kematian Kristus hanya mungkin terjadi karena ia rela menyerahkan dirinya. Ia membiarkan para penuduhnya menghina, menyiksa, dan menyalibkan dia. Sebagai Mesias yang kudus, gembala yang baik, ia menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi orang berdosa yang sepantasnya mati. Ia adalah anak domba ilahi. Sebagai anak domba Allah, ia datang untuk mempersembahkan dirinya guna menghapus dosa dunia. Jadi, kematian Yesus adalah sebagai pengganti. Ia mati menggantikan manusia. Ia memikul beban dosa mereka dan menerima hukuman yang seharusnya ditanggung manusia. Namun ada sesuatu yang lain juga bekerja, yaitu kesempurnaan mutlak Yesus dalam kekudusannya. Kodrat ilahi dan kodrat manusianya tetap sepenuhnya kudus. Rasul Paulus menulis kepada jemaat di Roma bahwa Yesus, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Inilah alasan penentu kebangkitannya. Jiwanya yang tanpa dosa tetap murni bahkan ketika ia memikul dosa kita. Ketika gereja mula-mula berdiri, Rasul Petrus mengarahkan ribuan pendengarnya kepada Yesus Sang Mesias pada hari Pentakosta. Ia berkata, "Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu." Lalu Petrus mengutip nubuat Daud tentang kekudusan Mesias dalam Mazmur 16. Daud telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu, kami semua adalah saksi. Saudara, Yesus, Adam yang baru, Mesias yang dijanjikan, dengan roh kekudusannya, mengalahkan segala pencobaan si jahat. Ia menaklukkan roh dunia yang sombong dan haus kuasa. Dan ia menang atas maut bagi semua yang percaya kepadanya. Mereka inilah umat manusia yang baru. Yesus, Raja Mesias,
telah bangkit. Haleluya!